Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini patut kiranya kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Karena barang siapa punya banyak nikmat, hendaknya diikat nikmat tersebut dengan syukur kepada Allah. Kalau tidak bersyukur, maka nikmat tersebut akan pergi. Barang siapa punya banyak nikmat, hendaknya diikat dengan syukur kepada Allah. Kalau tidak, nikmat tersebut akan pergi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika bersyukur akan ditambah, jika tidak bersyukur maka azab Allah sangat pedih. Jika tidak bersyukur, nikmat itu bisa dicabut oleh Allah. Dengan tidak bersyukur, nikmat itu bisa dihilangkan oleh Allah. Jika tidak bersyukur, nikmat itu bisa lenyap. Maka mudah-mudahan kita bisa senantiasa bersyukur atas semua nikmat Allah. Bukan saja nikmat kesehatan, bukan sekedar usia sampai detik ini, tapi nikmat bisa duduk di majelis yang penuh berkah, nikmat bisa sholat subuh, nikmat bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh, karena semua yang kita lakukan itu nikmat yang mustahil untuk kita bisa menghitungnya. Bayangkan sampai Nabi memberikan berita yang sangat dahsyat, sholat 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau seseorang itu memahami
fadilah 2 rakaat sebelum subuh, maka pasti dia akan berupaya untuk datang sebelum subuh. Ya. Jangankan dunia dan seisinya, Bapak Ibu. Ya. Tadi pagi saya berangkat 3:30 untuk 100.000 rupiah. Ya, 100.000 rupiah. Seseorang harus berangkat sebelum subuh. Salah satunya, tadi pagi saya berangkat, mohon maaf, tukang sapu pinggir jalan di Kota Batu itu jam 3:30 sudah melakukan pekerjaan. Untuk gaji berapa? 100.000. Pegawai honorer tukang sapu pinggir jalan, ya, 100.000 harus berangkat 3:30 sudah nyapu pinggir jalan. Terpaksa harus melakukannya. Tapi Allah Ta'ala menyediakan kita bukan 100.000, bukan 1 juta, bukan 1 miliar, bukan 1 triliun, tetapi sesuatu yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Maka sungguh ini nikmat yang Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, pasti mustahil kamu bisa menghitungnya. Ya, jadi Bapak Ibu, sekali lagi mustahil, demi Allah mustahil kita menghitung nikmat-nikmat Allah. Karena itu kita berupaya untuk menggunakan nikmat Allah dengan kebaikan sebagai bentuk syukur yang paling sempurna, agar nikmat itu senantiasa ada pada diri kita. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini insya Allah kita akan merenungkan 7 pertanyaan Nabi Musa. 7 pertanyaan Nabi Musa yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini ditanyakan oleh Nabi Musa? Karena ini sesuatu yang sangat penting. Dan Nabi Musa ingin tahu apa hakikat dari 7 pertanyaan dia itu. Ya. Dalam sebuah hadis, ya, Nabi Musa bertanya kepada Allah. Sa'ala Musa rabbahu an sitti khisalin. Kana yadhunnu annaha lahu khalisah. Wasabi'atu lam yakun Musa yuhibbuha. Qala rabbi ayyu ibadika atqa. Qala alladhi yadhkuru wa la yansa. Qala fa ayyu ibadika ahda. Qala alladhi yatba'ul huda. Qala fa ayyu ibadika ahkum. Qala alladhi yahkumu linnas kama yahkumu li nafsi. Qala fa ayyu ibadika a'lam. Qala alimun la yashba'u minal ilmi yajma'u ilman nas ila ilmihi. Qala fa ayyu ibadika a'az. Qala alladhi idza qadara ghafara. Qala fa ayyu ibadika aghna. Qala alladhi yarda bima yu'ta. Qala fa ayyu ibadika afqar. Qala sahibun manqusun. Ya. Musa bertanya kepada Rabb-Nya ihwal 7 perkara yang dia sangka hanya miliknya. Bayangkan, seorang nabi, bukan sembarang nabi, Nabi Musa ini ulul azmi.
Nabi yang punya keistimewaan luar biasa. Dan Nabi Musa ini Nabi yang luar biasa. Kenapa? Di samping ulul azmi, Nabi Musa ini yang mulai sejak di dalam kandungan diuji oleh Allah. Ketika dia di kandungan Fir'aun, ya, sudah mensabdakan siapa saja yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Nah, itu ujiannya. Dari kandungan sudah mendapatkan ancaman. Lahir harus meninggalkan ibu kandungnya. Hidup di bawah asuhan seorang ayah yang sangat zalim, yang sangat kejam. Agak dewasa terusir dari negerinya. Dan seterusnya, menghadapi kaumnya yang sangat bandel. Kaum yang paling ingkar di muka bumi ini Bani Israel. Itu ujian luar biasa Nabi Musa. Jadi dia ingin bertanya kepada Allah tentang 7 perkara yang dia sangka hanya miliknya, sedangkan perkara yang ke-7 Nabi Musa tidak suka. Artinya Nabi Musa tidak ingin perkara ke-7 itu menjadi bagian dari dirinya. Yang ke-6, 1-6, dia berharap itu adalah bagian dari dirinya. Apa itu? Nabi Musa bertanya, wahai Rob, siapakah hambamu yang paling bertakwa? Allah menjawab, yang selalu ingat kepadaku dan yang tidak pernah lupa. Nabi Musa bertanya lagi, siapa hambamu yang paling mendapatkan petunjuk? Allah menjawab, yang mengikuti petunjuk. Nabi Musa bertanya lagi, siapa hambamu yang paling adil? Allah menjawab, yang memberi keputusan terhadap manusia seperti dia memberi keputusan untuk dirinya sendiri. Keempat, Nabi Musa bertanya kembali, siapa hambamu yang paling berilmu? Allah menjawab, orang yang berilmu, yang tidak pernah puas dari ilmu, yang menyatukan ilmu manusia dengan ilmunya. Nabi Musa bertanya lagi kelima, siapa dari hambamu yang paling mulia? Allah menjawab, yang ketika mampu membalas, dia malah memilih untuk memaafkan. Ya. Yang keenam, siapa pula hambamu yang paling kaya? Allah menjawab, orang yang ridho atas apa yang diberikan kepadanya. Yang ketujuh, siapa hamba yang paling fakir, yang paling miskin, yang paling melarat? Allah menjawab, orang yang merasa serba kekurangan. Jamaah rahimakumullah. Nabi Musa bertanya pertama tentang ayyu ibadika atqa. Siapa hambamu yang paling bertakwa? Jadi Nabi Musa ini hidup menjadi seorang utusan, menjadi pembimbing umatnya, ya, memberi nasihat kepada Bani Israel. Dia manusia pilihan. Dia berharap ketika dia bertanya, Allah mengatakan, engkau yang paling bertakwa. Nabi Musa berharap, Allah mengatakan, engkau Nabi Musa yang paling bertakwa. Tapi Allah tidak. Allah katakan, yang selalu ingat kepadaku dan yang tidak pernah lupa. Artinya, jamaah rahimakumullah, Allah ingin mengingatkan kepada Nabi Musa bahwa sesungguhnya siapapun bisa mencapai derajat takwa
saat dia berusaha untuk menjadi orang-orang yang punya sifat selalu ingat kepada Allah dan tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kaumnya dan semua orang punya kesempatan yang sama untuk mencapai derajat takwa. Dan agar tidak ada orang yang merasa sombong, merasa paling baik dengan segala amal soleh dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah rahimahumullah, setiap orang yang dia selalu ingat kepada Allah dan tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dialah sesungguhnya orang yang akan mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap orang punya kesempatan yang sama, termasuk kita semua, akan bisa menjadi hambanya yang paling bertakwa kepada Allah jika di dalam kehidupan kita berusaha untuk selalu ingat kepada Allah dan tidak ada waktu-waktu kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan nasihat kepada kita di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, selalu ingat Allah, ya, selalu ingat Allah dalam pikiran dan lisan-lisan kita, di dalam hati dan jiwa-jiwa kita. Zikir yang sebanyak-banyaknya, ya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Jadi pesan Allah di dalam surat Al-Ahzab ini mengingatkan kita kepada orang-orang beriman, kita-kita yang berada di masjid ini, untuk selalu zikir ingat Allah sebanyak-banyaknya. Ini artinya apa? Ketika sebanyak-banyaknya itu, semakin sering kita berzikir, semakin baik. Semakin banyak kita mengingat kepada Allah, semakin baik. Ya. Maka jamaah rahimahumullah, berzikir itu kaidahnya adalah siapa yang paling banyak, ya, siapa yang paling sering, siapa yang selalu berzikir. Tidak hanya di masjid, tidak hanya pagi petangnya, tetapi juga setiap saat, setiap waktu kita berusaha untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita berangkat dari rumah ke sini, keluar rumah kita berdoa. Selesai berdoa, maka usahakan saat berjalan kita juga berzikir. Kita mau bepergian, naik kendaraan kita berdoa, keluar rumah berdoa, tapi kita harus berupaya saat di kendaraan kita juga berzikir, berdoa, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Allah Ta'ala menjanjikan, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Bayangkan ya. Allah katakan dengan kalimat banyak. Itu artinya dia sering, dia mengulang-ulang.
Ya, dia memperbanyak lagi, memperbanyak menyebut nama Allah, sering-sering berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan. Jadi salah satu fadilah zikir adalah diampuni dosanya oleh Allah. Dan ajron azima, pahala yang besar. Ya. Siapa saja yang ingin menjadi orang terbaik, maka syaratnya adalah dia bersih dari semua dosa maksiat, dan itu bisa didapat dengan zikir, karena fadilahnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan syarat kedua adalah di samping bersih dari dosa maksiat, dia memiliki pahala yang besar. Dia memiliki kebaikan yang banyak. Dan itu juga bisa didapat dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang selalu menyebut nama Allah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak melupakan Allah, dia bisa menjadi hamba yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yadhkurullaha ala kulli ahyani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berzikir mengingat Allah pada setiap waktunya. Bayangkan, Rasulullah selalu berzikir mengingat Allah pada setiap waktunya. Setiap jam, setiap menit, setiap detik, setiap desah nafas, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada waktu-waktu yang luang untuk dia lupa Allah. Tidak ada kesempatan yang dia melupakan Allah. Tidak ada menit, detik, bahkan nafasnya, kecuali selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan itu dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi itulah manusia yang paling takwa kepada Allah, karena Nabi selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka jamaah rahimahumullah, Allah juga menyampaikan dalam surat Al-Jumu'ah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Keberuntungan didapat bukan karena berdagang lalu mendapatkan hasil yang banyak. Keberuntungan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi seseorang yang berzikir dan dengan sifat katsiro, sebanyak-banyaknya. Jamaah rahimahumullah, dan dengan berzikir hati menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi kalau hati ingin tenang, hati ingin bahagia, jiwa ingin nyaman, perasaan ingin bahagia, salah satu cara yang Allah ajarkan kepada kita adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah, hati menjadi tenang. Mengingat dunia, hati menjadi gelisah. Mengingat Allah, hati menjadi bahagia. Mengingat manusia, hati menjadi resah. Maka perbanyaklah mengingat Allah agar hati kita menjadi benar-benar tenang. Yang kedua, Nabi Musa bertanya tentang orang yang paling mendapat petunjuk. Fa'ayyu ibadika ahda. Apa kata Allah? Yang paling mendapatkan petunjuk adalah orang yang mengikuti petunjuk. Laki-laki Allah tidak menyebutkan Nabi Musa. Laki-laki Allah tidak menyebutkan seseorang. Laki-laki Allah tidak menyebutkan person. Tapi Allah sebutkan
dengan sifat, agar setiap kita juga bisa menjadi orang yang paling mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah taala menyampaikan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi kalau ingin menjadi orang yang selamat tidak sesat, menjadi orang yang selamat dan tidak celaka, wajib kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap hari doa yang paling sering kita baca di dalam surat adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk berdoa. Qul Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk dan kebenaran. Ya. Maka jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang bisa menjadi orang yang paling mendapatkan petunjuk, ya, saat dia selalu mengikuti jalan-jalan kebenaran. Ya. Karena di dalam kehidupan kita ada banyak informasi masuk kepada kita, ada banyak kalimat-kalimat hadir di dalam pikiran kita. Ada banyak ucapan-ucapan yang seringkali mampir di telinga kita. Tapi seorang muslim ketika dia ingin selamat, dia harus memahami mana jalan-jalan kebenaran dan dia berusaha mengikuti jalan-jalan yang baik untuk keselamatan hidupnya. Jangan lupa, karena di dalam kehidupan kita selalu saja ada jalan kebenaran dan ada jalan yang salah. Maka pentingnya kita punya ilmu untuk mengetahui mana yang benar dan yang mana yang salah. Dan setelah kita mengetahui, tidak cukup kita mengetahui adanya kebenaran dan yang salah. Tetapi yang penting berikutnya adalah harus punya prinsip hidup yang tegas, berani sendirian, yang penting benar. Demi Allah, jangan pernah mengikuti sebanyak apapun orang kalau ternyata salah dan ujungnya neraka. Mohon maaf, misalnya pesta pora gratis, ya, makanannya lezat, ya, tetapi berujung dosa neraka, tinggalkan. Walaupun kita kumpul 1000 orang, kita dipuji-puji 1000 orang, dikasih tepuk tangan 1.000.000 orang, tapi kalau isinya dosa maksiat, tinggalkan. Sebaliknya, walaupun kita sendirian, dicaci maki, diolok-olok, dihina, difitnah, terasing, ketika jalan yang kita tempuh adalah jalan kebenaran, maka tetaplah teguh di jalan itu, karena kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Maka jangan biasa mengikuti sebanyak apapun ucapan orang ketika itu ternyata bukan sebuah kebenaran. Ya. Kenapa? Karena banyak yang salah jalan tapi merasa tenang, karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Ya. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Jamaah rahimahullah. Bapak Ibu pernah lihat bak truk begini? Neraka bukan
urusanmu. Surga belum tentu jadi tempatmu. Jangan suka urusan orang lain. Pernah baca gini di bak truk? Seakan-akan ucapan benar. Seakan-akan ucapan bijak. Seakan kalimat-kalimat berhikmah. Tapi demi Allah tidak. Apa kata Nabi SAW? Kalimat yang paling Allah benci adalah ketika seseorang menasihati temannya, bertakwalah kepada Allah. Namun dia menjawab, urus saja dirimu sendiri. Nerakaku bukan urusanmu. Surga belum tentu milikmu. Itu adalah ucapan orang yang tidak ingin mendapatkan nasihat. Ya? Itu ucapan orang yang mengatakan, jangan urus diriku, urus dirimu sendiri. Begitu. Na'udzubillahi. Dan na'udzubillah, Pak. Dan ini mudah di bak truk itu banyak, Pak. Saya berkali-kali jumpai ini di bak truk itu, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu. Memang nerakamu bukan urusanku. Dan surga belum tentu menjadi milikku. Tapi mengajakmu dalam kebaikan adalah kewajibanku. Ya. Seorang muslim harus saling menasihati. Seorang muslim ingin kebaikan buat saudaranya. Dan menyampaikan kebaikan tidak harus menunggu kita sempurna. Ya. Kalau menunggu sempurna, di dunia ini tidak ada sempurna kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kemudian semuanya berprinsip seperti itu, maka tidak akan ada majelis ilmu, tidak ada pengajian, tidak akan ada taklim, tidak ada kemudian nasihat-nasihati di antara kita. Setelah selesai sholat kita pulang bareng-bareng. Ya. Maka tidak ada orang sempurna. Dan orang menasihati itu sesungguhnya adalah pertama, dia ingin mengingatkan dirinya sendiri. Ya. Maka ketika sholat Jumat, khotib ketika menasihati takwa, dia cuma mengatakan, usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku menasihati engkau dan diriku, ya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu. Jadi nasihat-nasihat yang berasal dari seseorang berupa kebaikan itu sesungguhnya bukan hanya semata-mata untuk orang lain. Pertama-tama nasihat itu adalah untuk diri sendiri. Maka jamaah rahimahumullah, hati-hati jangan sampai kemudian kita ini seringkali menolak nasihat apa yang hadir di dalam diri kita. Ya. Kemudian berikutnya, orang yang paling adil. Nabi Musa bertanya lagi, maka Allah mengatakan, yang memberi keputusan terhadap manusia seperti dia memberi keputusan untuk dirinya sendiri. Ya. Kalau setiap orang pasti ingin diperlakukan adil, maka begitu pula dia harus berlaku adil kepada orang lain. Seseorang tidak ingin didolimi, dia juga tidak boleh mendolimi orang lain. Seseorang tidak ingin dia dikorbankan oleh siapapun, dia juga tidak boleh mengorbankan orang lain. Ya, maka jangan sampai Bapak Ibu rahimahumullah seperti gambar di sini. Ya. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini akan menjadi bencana dimanapun. Kayak jarum pentul katanya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan,
wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi adil itu perintah Allah. Dan adil akan menjadikan seseorang lebih dekat kepada ketakwaan. Itu artinya jika kita ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, harus berlaku adil. Jangan sampai kita benci kepada seseorang, lalu keadilan itu menjadi hilang. Karena ketidaksukaan, keadilan itu menjadi lenyap. Karena perbedaan kepentingan, keadilan itu menjadi hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi menyampaikan, ya, ini nasihat buat kita semua. Amma ba'du, kata Nabi, sesungguhnya telah membinasakan umat sebelum kalian. Ya. Ketika di antara orang-orang terpandang yang mencuri, mereka dibiarkan tidak dikenakan hukuman. Orang-orang terhormat, orang-orang bangsawan, orang-orang derajat tinggi melakukan keburukan, maksiat, dibiarkan. Namun ketika orang-orang lemah yang mencuri, mereka mewajibkan dikenakan hukuman had. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, Nabi bersumpah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya. Bayangkan. Jadi kehancuran umat, kebinasaan negara, itu salah satunya karena hilangnya keadilan. Contoh Bapak Ibu, mencuri sendal hukuman 5 tahun, korupsi ya 12,58 M, dan 2,35 juta US dollar, hukumannya 4,5 tahun. Bayangkan. Di negeri kita terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Inilah kehancuran negeri, ya. Sekali lagi, ketika sama koruptor, ya, tumpul tajam ke rakyat miskin. Ini bencana negeri yang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang yang paling adil, ya, orang yang berbuat adil kepada orang lain sebagaimana dia berbuat adil kepada diri sendiri. Ya. Rahimahumullah. Yang keempat, fa ayyu ibadika a'lam, siapa orang yang paling berilmu? Nabi Musa sebagai nabi pengen dikatakan engkau Nabi Musa yang paling berilmu, engkau yang paling pintar. Tidak ada yang lebih pintar kecuali engkau. Tapi apa kata Allah? Allah mengatakan orang yang berilmu, yang tidak pernah puas dari ilmu, yang menyatukan ilmu-ilmu manusia dengan ilmunya. Artinya orang yang berilmu itu dia selalu berupaya untuk belajar, dan dia tidak menjadi sombong ketika dia punya ilmu, karena dia tahu selain dirinya ada banyak orang yang punya ilmu. Ya. Tidak sombong dengan ilmu, tidak angkuh dengan ilmu, tidak merasa paling pintar dengan gelarnya doktor profesor, ya. Tidak merendahkan orang yang sekolahnya lebih kecil daripada dia, ya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alimun, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui.
Maka tidak layak kita sombong dengan ilmu yang kita miliki. Tidak boleh kita sombong dengan ilmu yang kita miliki. Dan ilmu itu bisa menyebabkan orang sombong sebagaimana harta. Inna lil ilmi tughyanan katughyanil mal. Sesungguhnya ilmu memiliki keangkuhan sebagaimana keangkuhan harta. Maka tidak boleh merasa sombong karena punya ilmu. Tidak boleh merendahkan orang karena jadi doktor. Tidak boleh meremehkan orang karena sudah bergelar profesor. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu sebagaimana Qarun. Ya, Qarun yang mengatakan, sesungguhnya aku diberi harta kekayaan ini tiada lain karena ilmu yang diberikan kepadaku. Ya, karena yang diberikan kepadaku. Ya, maka jamaah rahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Qarun. Qarun ini sombong dengan ilmunya. Merasa kaya dengan ilmunya. Punya harta banyak karena ilmunya. Jangan jadi seperti Qarun. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita sering kali disuruh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya. Atau doa yang lain, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Ilmu yang manfaat menjadikan kita semakin tawadhu, semakin rendah hati, ya, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, fa ayyu ibadika azzu. Siapa yang paling mulia? Allah katakan, yang ketika mampu membalas, dia malah memilih untuk memaafkan. Ya, yang mampu membalas tapi mau memaafkan. Allah menyampaikan, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Balaslah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Ya, balaslah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Jadi perintah Allah itu membalas keburukan dengan kebaikan. Ya. Dalam ayat yang lain Allah menyampaikan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Terakhir Allah mengatakan apa? Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Tidak hanya menahan marah, tidak hanya memaafkan, tapi Allah menyukai orang-orang setelah dia menahan amarah, memaafkan, dia tetap berbuat kebaikan kepada orang, mungkin yang membuatnya jengkel, membuatnya sakit hati, mendoliminya, dia tetap melakukan kebaikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Dan apa pahalanya? Allah katakan, dan balaslah suatu kejahatan, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan, kedua, berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Jadi, jamaah rahimakumullah, salah satu pahala yang tanpa batas, ya, pahala yang tanpa batas di samping sabar adalah saat orang dizolimi,
saat orang disakiti dia memaafkan dan berbuat baik. Itu balasannya dalam tanggungan Allah. Kenapa Allah katakan dalam tanggungan Allah? Karena balasannya tanpa batas. Karena sulit bagi orang itu untuk berbuat baik kepada orang yang menyakiti. Kalau berbuat baik kepada orang lain, itu biasa, mudah. Tapi berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, mendolimi kita, menfitnah kita, menghibah kita, itu sesuatu yang luar biasa. Maka Allah katakan pahalanya atas tanggungan Allah. Karena pahalanya luar biasa. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, yang keenam, ya. Fa ayyu ibadika aghna? Siapa orang yang paling kaya? Allah katakan orang yang ridho atas apa yang diberikan kepadanya. Ya. Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, ridho bima qasamallahu takun min aghnanin nas. Ridholah apa yang telah Allah bagikan, niscaya kamu tergolong manusia yang paling kaya. Kalau pengen jadi orang paling kaya, caranya gampang. Ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Ridho dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka jadilah kita orang yang paling kaya. Ya. Dalam hadis yang lain yang menyampaikan, idza kunta dza qalbi qanu'un fa anta wa sahibud dunya sawaun. Muslim mengatakan, bila engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau dan pemilik dunia atau orang kaya adalah sama. Bila engkau memiliki hati yang qanaah, ridho dengan pemberian Allah, ikhlas, syukur, menerima dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, maka engkau dengan orang yang paling kaya di dunia sesungguhnya sama saja. Ya. Al-qanaah kanzun la yafna. Qanaah adalah harta karun yang tidak akan pernah sirna. Jadi kalau ingin jadi orang kaya, qanaah. Yang ketujuh, fa ayyu ibadika afqar? Siapa yang paling fakir? Siapa yang paling miskin? Yaitu orang yang merasa serba kekurangan. Ya. Nabi menyampaikan, "Lau anna li bani Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani walau yamla'a fahu illa turab wa yatubullahu ala man taba." Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, bayangkan Pak. Satu lembah emas, bukan hanya lembah. Lembahnya itu dari emas. Bukan perak, Pak. Bukan tanah biasa. Bukan batu bara, tapi emas. Tentu ia menginginkan dua lembah lainnya. Sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya. Dia tidak akan pernah puas selain tanah, yaitu kematian, dimakamkan, dikuburkan. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Punya jabatan satu periode, pengen dua. Sudah dua pengen? Nggak bisa tiga? Anaknya selesai? Cucunya selesai? Manusia begitu, Pak. Kecuali mati gitu aja. Kalau keluarganya mati semua, selesai, Pak. Nah, maka kita jangan gitu. Udah qanaah saja. Jadi orang kaya, jangan jadi orang miskin. Itu semiskin-miskin orang. Orang paling miskin di bumi ini, orang yang tidak pernah merasa puas. Ya. Maka jamaah rahimahullah, ini pentingnya kita merenungkan 7 nasihat yang ditanyakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya.
Mudah-mudahan kita selalu diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah rahimahullah, saya kira itu kajian kita pagi ini. Mari sejenak kita berdoa, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita, keluarga kita, ya, untuk seluruh jamaah kita. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita di majelis yang berkah. Allah kabulkan doa kita di tempat yang mulia ini. Allah terima semua doa-doa kita bertepatan dengan bulan Rajab yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berikan kepada kami ridho dan surga-Mu ya Allah. Ya Allah, limpahkan kepada kami cinta-Mu dan izinkan kami ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari amarah-Mu. Selamatkan kami dari murka-Mu ya Allah. Ya Allah, hindarkan kami dari neraka yang sangat pedih itu ya Allah. Jauhkan keluarga kami dari siksa neraka ya Allah. Selamatkan jamaah kami dari siksa neraka ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ijabah doa kami. Terima doa kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikan kami petunjuk jalan yang lurus ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami, jiwa kami petunjuk jalan yang benar ya Allah. Ya Allah, kokohkan ketakwaan pada jiwa kami. Kuatkan ketakwaan kepada hati kami ya Allah. Ya Allah, berikan kemampuan kami untuk menjaga kehormatan diri ini. Ya Allah, mudahkan kami menjaga kemuliaan jiwa-jiwa kami. Ya Allah, berikan kepada kami rasa cukup, qanaah atas apapun yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, jadikan kami hamba yang selalu bersyukur atas semua nikmat-Mu. Ya Allah, mudahkan kami berzikir menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat-sifat sombong. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat-sifat angkuh ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat-sifat merendahkan orang lain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan kepada kami semua ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang membuat kami semakin taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang menjadikan kami semakin dekat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal dan berkah. Dan jauhkan kami dari rezeki yang tidak halal ya Allah. Jauhkan kami dari rezeki yang tidak berkah ya Allah. Ya Allah, terima semua amal kebaikan kami. Terima semua ibadah-ibadah kami. Allahumma rahamna. Allahumma rahamna. Warham ahla Bapak Alan ya Allah. Ya Allah, rahmati kami. Rahmati keluarga Bapak Alan ya Allah. Berikan kebaikan kepada kami dan keluarga Bapak Alan ya Allah. Berkahi keluarga beliau ya Allah. Rahmati keluarga beliau ya Allah.
Berikan keberkahan kepada umur keluarga beliau ya Allah. Berikan keberkahan kepada keluarga Bapak Alan, kepada anak-anaknya, kepada rezekinya ya Allah, kepada ilmunya ya Allah. Ya Allah, mudahkan keluarga Bapak Alan untuk taat kepadamu ya Allah. Istiqomah dalam kebaikan ya Allah. Keselamatan dunia akhirat ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkan hati kami, hati keluarga kami, hati keluarga Bapak Alam di dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Kokohkan iman Islam kami ya Allah. Wafatkan kami, keluarga kami semuanya husnul khatimah. Ya Allah, izinkan ketika kami nanti wafat, saat kami sholat di masjid ini ya Allah. Ya Allah, izinkan kami meninggal dunia saat kami beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami ingin meninggal dunia dan kami berharap lisan kami di akhir hayat ini mengucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, jika bibir nanti kami sulit, bantu bibir ini ya Allah. Ringankan bibir ini ya Allah untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena Engkau yang bisa memudahkannya ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami saat Engkau benar-benar cinta kepada kami. Ya Allah, matikan kami saat Engkau benar-benar ridho kepada kami. Ya Allah, jauhkan kami semua dari su'ul khatimah. Selamatkan kami semua dari mati yang buruk ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, izinkan kami semua bahagia di dunia ya Allah. Kami ingin bahagia di dunia bersama anak-anak yang kami cintai. Kami ingin bahagia di dunia bersama orang tua yang kami sayangi. Begitu pula untuk keluarga Bapak Allah ya Allah. Berikan kepada beliau bahagia di dunia bersama semua keluarganya ya Allah. Ya Allah, kami rindu surgamu. Kami ingin masuk surgamu ya Allah. Tapi kami benar-benar ingin di surga bersama anak-anak kami. Ya Allah, kami rindu ayah ibu kami. Tapi kami ingin bersama bapak ibu kami di surgamu ya Allah. Untuk orang tua yang kami cintai, berikan surga terbaik ya Allah. Berikan surga Firdaus ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami semua di surga terbaik ya Allah. Surga Firdaus ya Allah. Juga keluarga Bapak Alan ya Allah. Selamatkan keluarganya sampai di surga Firdaus. Ya Allah, selamatkan kami dari siksa neraka. Kami pasti tidak sanggup ya Allah. Terlalu berat. Terlalu berat neraka itu ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami pula pasti tidak sanggup. Selamatkan anak-anak kami dari api neraka. Lindungi Bapak Ibu kami dari siksa neraka ya Allah. Selamatkan orang tua kami, keluarga kami dari api neraka. Dan juga keluarga Bapak Alan ya Allah. Selamatkan keluarga beliau ya Allah. Selamatkan keluarga beliau ya Allah. Selamatkan keluarga kami. Selamatkan jamaah kami ya Allah. Selamatkan semua saudara kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-Sailin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Rabbil alamin.
Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini manfaat buat saya kita semua. Doa-doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.